Ustaz, di Putrajaya semalam Ustaz ada sebut mengenai amalan di mana Allah mempercepatkan ke syurga, tapi Ustaz tidak menyebut amalan apakah di akhir semalam. Jadi diminta kalau misalnya Ustaz hari ini boleh terangkan amalan apakah yang Ustaz sebutkan semalam. Baik. Assalamualaikum. Ada soalan, amalan apakah yang bisa mempercepat seseorang untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada beragam jenis amalan dalam Al-Quran yang memberitakan kepada kita jika diamalkan itu maka seseorang akan berpeluang masuk ke dalam surga, bahkan dengan begitu cepatnya. Bahkan di antara mereka ada yang mendapatkan syafaat Allah sehingga masuk surganya tanpa hisab. Tanpa hisab. Amalan pertama ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad pada semua umatmu, jika memang mereka semua serius mencintai Allah, mesti serius. Jadi amalan pertama itu adalah amalan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seorang itu akan bersama dengan yang dia cintai. Bukankah kalau Tuhan cinta dengan anak akan cepat bawa anak kemanapun? Tuhan cinta dengan puan, dengan istri akan dibawa kemanapun. Jadi seorang yang mencintai sifat cinta itu akan memberikan perhatian terbaik bagi yang dicintainya. Maka yang pertama kata Allah, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan Muhammad, jika ada di antara umatmu yang serius mencintai Allah. Jadi mesti sungguh-sungguh. Karena kalimat ini bisa saja dihapus kalimat kuntumnya. Kalau kita hapuskan di luar Al-Quran. Misal kita berkata begini, Qul in tuhibbunallaha. Atau Qul in tuhibbullaha. Kuntumnya dibuang. Itu artinya sekedar cinta saja. Jadi kalau sekedar cinta, semua cinta. Saya nak tanya puan semua, apakah kita cinta dengan Allah? Semua akan jawab cinta. Semua akan jawab cinta. Tapi kata Allah, saya tidak berpuas dengan ucapan. Karena cinta itu butuh pembuktian. Nah ini akhwat-akhwat nih yang belum menikah nih, jangan maulah diberikan kata-kata wangi surga tuh. Ya, angin surga. Bila ada pemuda bercakap, ayolah naiklah denganku, aku mencintaimu. Jangan dengar tuh. Katakan padanya, buktikan cintamu dengan menuliskan namaku di buku nikah kita. Catat tuh bikin status ya. Cinta tuh butuh pembuktian. Bukan naik motorcycle bersama, seakan dunia milik berdua, yang lain tak ada. Mesti ada pembuktian. Maka Allah hadirkan dengan kalimat tegas menggunakan taukid. Di dalam ilmu nahwu itu kana wa akhawatuha, kuntum, kana, kanat, takunu. Kalau dia bertemu dengan fi'il mudhari, maka fungsinya berubah menjadi taukid, penguat, serius. Kata Allah, kalian mesti serius. Jika serius mencintai Allah, maka amalan cinta itu dibuktikan dengan fattabi'uni. Ikuti semua tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti. Karena itu tuntunan Nabi itu komplit sekali. Komprehensif, lengkap. Sila perhatikan, tuan-puan lihat, tak ada dalam kehidupan tuntunan macam Islam yang memberikan tuntunan lengkap dari bangun tidur sampai tidur lagi kecuali dalam Islam. Sila bandingkan, compare dengan keyakinan lain, takkan ditemukan. Kita ini bangun tidur saja sudah ada tuntunannya. Sila. Semua pekerjaan kita itu ada doanya. Doa itu sesungguhnya formula tuntunan dari Nabi. Coba saya nak tanya ya. Kalau kita bangun dari tidur, kita baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tahu dari mana? Itu ada di Abu Daud, nomor hadis 1367 sampai 1369. Doanya ada di Al-Bukhari, nomor hadis 181. Caranya, kata Ibnu Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha min naumihi, jika beliau bangkit dari tidurnya, fajalasa, maka sunnahnya duduk sejenak. Jangan dulu bangkit, karena kita belum sadar penuh tuh. Duduk sejenak, famasaha biyadihi min athari naumi, maka hapuskan dahulu bekas ngantuknya dengan tangan yang bagian bersihnya. Hapus dulu.
Jadi bukan baru duduk langsung baca doa. Boleh jadi masih ngantuk membaca doa. Bagaimana bisa paham dengan doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana. Bangun-bangun jam 8 dah dia. Sadar dulu. Setelah sadar tuh baru baca doa. Doanya tuh diriwayatkan oleh sahabat tadi, Jundub bin Junadah, mantan perampok tadi, yang masuk Islam, meriwayatkan hadis Nabi bersama dengan sahabat Muaz bin Jabal. Ditemukan juga itu dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi. Ya, Jundub bin Junadah diriwayatkan hadisnya oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Arba'in, nomor hadis ke-18, paling kiri sebelah atas di kitabnya. An Muaz bin Jabal wa Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhuma, ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Itu riwayatnya Jundub bin Junadah. Beliau pun meriwayatkan hadis tentang doa bangun tidur. Tapi apa yang mau saya sampaikan? Yang mau saya sampaikan, bangun tidur saja sudah ada tuntunan. Makan ada doanya. Minum ada doa. Berpakaian ada doa. Allahu Akbar. Masuk masjid ada doa. Antara masuk dengan keluar berbeza. Masuk tandas ada doa. Cuma di Islam. Dan kakinya pun tak sama. Doanya tak serupa. Coba saya nak tanya, masuk masjid kaki apa yang masuk? Kanan. Keluar toilet, keluar tandas? Kanan, bukan kiri. Masuk masjid kanan, keluar masjid kiri. Masuk tandas kiri, keluar tandas kanan. Semua ada, mau tidur pun ada doa. Itu bimbingan hidup. Nanti kalau ada kuliah dengan masa yang lebih panjang, kita terangkan ternyata itu bukan sekedar doa, tapi itu pedoman di hari itu yang harus kita kerjakan. Saya nak beri contoh satu saja. Kenapa kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur? Itu ada kaitan dengan doa sebelum kita tidur. Di sebelum kita tidur ini Nabi terbiasa istighfar 70 kali sampai 100 kali. Lalu mengevaluasi dirinya. Apa yang telah dikerjakan di hari itu. Terkadang beliau tak malu meminta maaf kepada istrinya. Istighfar. Lalu merencanakan besok yang akan dikerjakan. Bangun tuh kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Terima kasih ya Allah, syukur Engkau hidupkan kembali hamba setelah Engkau tahan selama tidur. Ba'da ma amatana itu maksudnya wafat sementara. Kalau ba'da amatana itu artinya wafatnya bangkit dari kubur. Kalau dalam bahasa kita, ya Allah, sesungguhnya Engkau bisa wafatkan hamba dari tidur tadi, tapi Engkau berikan kesempatan lagi hidup di hari ini, ya Allah. Wa ilaihin nusyur, maka hamba berjanji di hari ini akan menyebar beraktivitas untuk mencari bekal kebaik sebelum kembali kepadamu. Nusyur itu menyebar untuk cari bekal, untuk pulang, untuk mudik, untuk pulang. Maka Anda berjanji, saya akan menyebar mencari bekal lebih baik daripada kemarin. Karena itu sebelum tidur coba dilihat dulu. Kita ini pengen masuk surga, surganya Firdaus. Apa bekalnya? Tak malu pulang tak bawa bekal. Solatnya bukan cuma yang fardu 5 waktu. Anak kecil pun, budak kecil 5 tahun, 5 waktu pula. Tuhan dikasih 50 tahun, masih 5 waktu. Masuk surga, cita-cita, Firdaus lagi. Ingin dengan Nabi, sholat hanya 5 waktu. Terlambat pula. Tambah rawatibnya. Kemarin saya tak sholat qabliyah subuh, besok saya mesti sholat. Rawatib saya mesti kumpulkan 12 rakaat. Kemarin saya tak baca Al-Quran, malu saya pulang menghadap Allah. Saya ingin baca Al-Quran, besok saya akan baca 10 ayat. Kemarin saya tak sedekah, rizki Allah kasih tapi saya sia-siakan. Besok saya akan sedekah. Punya rencana dia untuk esok. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Dia siapkan tuh. Itu yang dia praktikkan dalam hidup. Nah, kalau Anda bisa kerjakan tuh, maka bonus pertama Allah akan turunkan saat di dunia. Apa bonus tuh? Sebelum di akhirat. Bonus itu adalah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ada dzambun, ada dzunub, itu berbeza. Dzambun satu dosa saja. Saking sayangnya Allah kepada hamba, dia punya sifat ghafir yang mengampuni satu dosa. Jangan sampai ada hamba datang kepadaku walaupun cuma satu dosa, aku akan ampuni. Itu ada di surah ke-40 ayat yang ketiga. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Ghafir dipasangkan dengan dzambun. Tapi kalau dzambun banyak lagi, maka dia akan berubah dari dzambun menjadi dzunubun. Perhatikan. Ada orang mencintai Allah, mengikuti tuntunan Nabi. Dia mau tidur, lihat Nabi bagaimana membimbing. Dia ingin berjalan, lihat Nabi bagaimana membimbing. Dia ingin makan, lihat Nabi bagaimana membimbing. Dia berumah tangga, dia lihat Nabi bagaimana membimbing. Diikuti oleh dia, maka apa yang pertama Allah berikan? Allah akan ampuni semua dosa-dosa yang pernah ia kerjakan selama hidupnya. Dan ciri orang yang diampuni dosa itu, dia akan dijaga selama hidupnya untuk tidak berbuat dosa lagi.
ciri diterima dosa kita, diterima taubat kita. Jadi kalau Tuhan pernah misalnya, maaf berdosa dengan mata nih, semua yang jelek-jelek tak seronok dilihat tuh, tiba-tiba Tuhan taubat, misalnya, ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni, jangan sampai mata ini disiksa di hari kiamat. Diampuni dosa tuh, maka pandangannya akan dijaga supaya tidak nampak maksiat lagi. Begitu melihat, dipalingkan, melihat, palingkan, sehingga enti dengan maksiat. Ya. Nah ini seluruh ujung tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki dijaga oleh Allah sampai dia wafat menghadap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saat dia pulang menghadap Allah, cepat dia masuk surga dan langsung dikumpulkan, bahkan dijemput oleh Nabi Muhammad SAW di Telaga Kautsar. Dikumpulkan dengan 3 golongan utama yang lain. Pertama, syuhada, orang-orang syahid di jalan Allah. Bukankah para syuhada masuk surga tanpa hisab kalau dia benar? Ya kan? Yang kedua, as-siddiqin, orang-orang yang jujur. Maksudnya jujur itu apa? Dia menggunakan Al-Quran sesuai dengan fungsinya dalam hidupnya. Tidak merubah isi Al-Quran, tidak keluar dari jalur Al-Quran. Siddiqin jamak dari kata siddiq. Orang pertama yang mendapatkan gelar siddiq, Abu Bakar as-Siddiq. Bukankah Abu Bakar as-Siddiq masuk ke surga tanpa hisab? Salihin, orang-orang soleh. Bukankah banyak orang soleh dijamin oleh lisan Nabi masuk surga tanpa hisab? Sahabat-sahabat bukankah soleh? Bukankah baik semua? Anda akan tergabung dengan orang itu. Dan semua nabi-nabi, kalimatnya nabiyin. Beberapa nabi saja, anbiya. Semua nabi, nabiyin. Surah ke-21 Al-Anbiya berkisah tentang beberapa nabi saja. Tapi nabiyin, semua nabi. Dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam AS. Semua. Berkumpul semua. Nah, keterangan itu ditemukan di Quran surah keempat ayat 69. Paling kanan di pertengahan di mushaf. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan itulah teman terindah, terbaik, anugerah yang paling indah yang mampu kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam bissawab. Sila dari belakang dulu ada akhwat tu. Sila. Boleh kita beri akhwat dulu satu supaya kita bergantian sejenak. Bisa dibantu diberikan mikrofonnya. Kalau tak ada mungkin bisa dituliskan supaya saya bisa baca di sini. Ya sambil kita menunggu yang ikhwan saya perkenankan. Boleh sila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, Quran surah keempat ayat 101, paling kiri sebelah bawah. فَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Baik, jadi ada jama', ada qasar, ada jama' qasar, itu berbeza. Ya, ada jama', ada qasar, ada jama' qasar, itu berbeza. Jama' itu artinya menggabungkan 2 waktu salat dalam 1 waktu. Bisa digabungkan di waktu yang pertama dia atau di waktu yang terakhir. Bila kita gabungkan dimajukan di waktu pertama, dalam bahasa Arab dimajukan disebut takdim, maka disebut jama' takdim namanya. Bila kita akhirkan di waktu yang terakhir, maka disebut dengan takhir, maka dinamakanlah jama' takhir. Yang boleh digabung tu dia punya beberapa syarat. Syarat pertama, jumlah rakaatnya tidak boleh berjumlah 2 rakaat saja. Harus lebih daripada 2 rakaat. Karena itu solat subuh fajar itu tak bisa dijamak. Karena jumlahnya 2 rakaat. Karena itu subuh fajar itu diletakkan oleh Allah jauh. Jauh ke isya, jauh ke zuhur. Sila pakcik lihat ya. Solat subuh ke zuhur masanya panjang. Ke isya masanya panjang. Dan diberikan kita keluangan waktu yang sangat luas supaya bisa menunaikan dengan sempurna subuh. Aturan yang kedua, jamaah itu bisa dilakukan dalam waktu solat yang berurutan, berangkaian. Tak boleh dia melompat kepada waktu yang lebih jauh. Misal, zuhur dengan asar, dia boleh jamaah. Maghrib dengan isya, dekat ke isya, dia boleh jamaah. Tapi tak bisa saya nak jamaah zuhur ke maghrib, tak. Ya, zuhur ke asar, maghrib ke isya.
Karena asar bisa jamaknya kemudian dengan zuhur, maka dia tak boleh lagi jamak dengan maghrib. Maka maghrib jamak dengan isya, kemudian zuhur jamak dengan asar. Kapan kemudian solat itu bisa dijamak? Ya, kapan solat bisa dijamak? Di antara yang membolehkan kemudian jamak ada dua kondisi dalam hadis-hadis Nabi SAW. Yang pertama adalah kondisi safar. Safar. Jadi ilat sebab hukumnya adalah safar. Ya. Berapa jarak safar ini yang diperkenankan untuk jamak? Dalam hadis disebutkan 3 farsah. Kalau sekarang di-convert sekitar 80 sampai 82 km. Ya, itu masafah. Ilatnya masafatus safar, jaraknya. Ya. Jadi kalau tuan melakukan perjalanan lebih daripada 80 km, 82 km, nah itu secara fiqih itu boleh untuk bisa ditunaikan jamak. Ya, baik kemudian zuhur ke asar bisa dimajukan jadi takdim, atau misalnya zuhur ke asar diakhirkan di asar disebut dengan takhir. Ada ilat yang kedua. Masafah tu boleh jadi tak panjang, tapi masyakkahnya, kadar sulitnya tinggi. Ya, saya ni di Kuala Lumpur, di Putrajaya tak nampak banyak macet lah. Biasa saja. Tapi kalau tuan jalan ke Jakarta, safar tu ke Jakarta, Masya Allah. Kalau tak macet, heranlah orang. Kenapa tak macet ni? Jadi kalau tuan tanya berapa penduduk Jakarta, dia akan tanya balik, siang atau ke malam? Kalau siang 20 juta, malam 10 juta saja. Tapi tak bisa menghindar dari macet. Saya ni tinggal di Bekasi. Ke Jakarta tu hanya butuh 15 minit saja. Tak sampailah kemudian 40 kilo, tak ada. Tapi kalau sudah macet, bisa 3 jam, 4 jam. 3 jam, 4 jam. Ya. Tak terbayang. Masyakkah namanya. Kadar sulitnya tinggi. Saya dari Jakarta nak ke Kuala Lumpur, mau Kuala Lumpur, terbang saja cuma butuh 2 jam. Saya berangkat kemudian dari zuhur sampai ke sini belum asar. Itu masafah. Tapi kalau saya ingin tempuh dengan motorcycle dari Jakarta sampai Kuala Lumpur, masyakkahnya tinggi, berat luar biasa. Nah, itu yang kedua disebut dengan kadar masyakkah. Kadang-kadang memang tidak ada safar, tapi masyakkahnya tinggi. Karena itu pernah ada di zaman Nabi SAW dalam suasana yang tidak dalam safar, tapi orang-orang rajin ke masjid, tiba kemudian ada badai, hujan lebat datang. Ya, dimungkinkan tak bisa kembali ke masjid lagi, maka ada yang menjamak pada saat itu. Ada juga yang ilatnya, cukup dekat nih, tak sampai 80 kilo, tapi sulitnya perjalanan luar biasa. Ada penatnya, ada khawatir saat sampai waktu solat sudah hilang, maka di situ boleh kemudian dia menjamak. Jadi ilatnya ada 2, satu masafah, jarak yang lebih dari 80 kilo, itu hanya jarak saja. Dari sini pakcik mau umrah, mau menunaikan haji, maka boleh kemudian jamak. Ada tempat, silahkan jamak. Walaupun itu dilakukan di dalam pesawat, boleh sambil bertayamum. Kemudian yang kedua, saya perjalanan dekat saja, tapi ada masa-masa sulit, ada masyakkah yang bisa membuat waktu salat saya hilang. Saya mau pergi ke Putrajaya, jalannya dekat saja, tapi ada kondisi-kondisi sulit, tiba kemudian macet, tiba kemudian sulit, pernah. Kalau saya tak lakukan sampai Putrajaya bisa maghrib saya, hilang asarnya. Maka di situ boleh kemudian untuk menunaikan jamaah. Yang kedua ada qasar. Qasar itu artinya menyingkat sesuatu. Menjadikan bilangan solat dipersingkat kemudian menjadi 2 rakaat saja, dibagi 2. Syarat qasar hanya boleh mengurangi yang bentuknya genap saja, bukan yang gazal. Karena itu maghrib tak bisa diqasar. Ya, karena tak ada solat maghrib 3 rakaat, tak bisa dibagi 2. Tak ada solat 1,5. Ruku langsung salam, tak ada. Ya. Zuhur boleh diqasar, jadi 2. Asar boleh dikosor, jadi 2. Isya boleh dikosor, jadi 2. Tapi yang sudah 2 tak boleh dikosor lagi. Awak ni mau pula lah kosor solat subuh besok dah. Insya Allah subuh saya mau kosor. Dari 2 jadi berapa? Ya 1 saya cukup. Tak. 2 sudah 2 saja. 3. Yang ketiga ada yang disebut dengan jamak qasar. Menggabungkan 2 waktu solat tadi dan bilangan rakaatnya itu dikurangi menjadi 2 saja. Kecuali bila isya digabungkan dengan maghrib, maka maghrib tetap 3, isyanya 2. Ya, kalau hendak dikosor, maghrib tetap 3, karena maghrib tak bisa dibagi 2. Isyanya menjadi 2, karena dari 4 bisa dibagi 2. Paham sampai di sini? Kalau sudah dijamak dan dikosor, maka solat sunnah itu umumnya tak perlu dikerjakan lagi. Ya, apa hadisnya? Idza maridal abdu
idza maridal 'abdu di Al-Bukhari au safar kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahihan. Jika seorang hamba tu ada yang sakit atau dapat uzur dia. Seperti perempuan-perempuan ni, maaf sekali, datang masa haidnya. Masa sucinya dia bisa solat. Bahkan solat sunnah dia kerjakan, baca Quran dia lakukan. Tiba kemudian datanglah masa haidnya, tak bisa dia solat lagi. Maka dalam keadaan tak solat itu, kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahihan. Perempuan-perempuan tetap mendapatkan pahala dari amalan semasa sucinya. Karena itu mohon berkenan saya nak berikan nasihat kepada puan-puan semua. Bila masih ada masa suci dan haidnya, maka segera perbanyak amal soleh di masa sucinya. Tambahkan amalan sunnah. Tambah solat sunnah, rawatibnya, baca Al-Quran. Supaya apa? Supaya saat tiba masa haidnya, semua pahala itu dituliskan walaupun tidak dikerjakan. Sebab kalau sudah habis masa itu, tiba masa menopause, akan sama dengan lelaki. Di perempuan itu luar biasa. Tak solat, dapat pahala solat. Tak baca Al-Quran, dapat pahala Quran. Baca. Ukti alhamdulillah ya. Kita hari ini tak solat, dapat pahala solat. Oh, belum tentu. Kalau selama dia suci, dia tak mau solat. Tak laki tidak. Laki berbeza. Kalau dia punya kebiasaan solat sunnah, dia punya kebiasaan baca Al-Quran, tiba kemudian safar, au safar. Baca safar lah dari Kuala Lumpur ke Penang. Agak jauh jaraknya. Tiba kemudian singgah di tempat untuk solat. Mau dijamak qasar. Zuhur dengan asar. Zuhur 2, asar 2. Terbiasa salat sunnah. Karena dia mau jamak dan qasar menjadikan 2, maka hadisnya berkata, tak perlulah tunaikan salat sunnah lagi. Bukan dilarang, kalau mau pun boleh, sila. Tapi tak perlu dikerjakan. Sebab kenapa? Yang wajib saja dikurangi. Kenapa pakcik tambah dengan yang sunnah? Jelas ya? Nah, saat pakcik tak kerjakan salat sunnah, pahala sunnahnya tetap dituliskan. Dapat pahala. Pilih mana? Bekerja belum tentu dapat gaji, atau tak bekerja dapat gaji. Ya? Ini rumus banyak nih. Sama dengan puasa sunnah. Ada orang puasa Isnin Kamis. Tiba dia mau pindah ke puasa Daud. Daud itu kan puasa sehari, besoknya tidak. Isnin puasa, Selasa tak. Rabu puasa, Kamis tak. Ya kan? Di puasa Daud. Ingat, cuma puasa Daud. Di hadis tidak ada kemudian solat Daud misal. Ya, solat Daud itu apa Ustaz? Subuh solat, zuhur tidak kan itu? Ya, bukan. Puasa Daud. Nah, kalau kita puasa Daud, pindah kita nih dari yang kecil jadi tinggi. Tertingginya sunnah itu puasa Daud. Senin puasa, Selasa tak. Rabu puasa, Kamis tak. Biasanya Isnin Kamis kita puasa, tiba ke puasa Daud. Bersamaan dengan Kamis, waktunya berbuka. Maka cukup berbuka saja, tak perlu puasa. Saat tuan kemudian tak puasa, pahala puasanya tetap dituliskan karena kebiasaan yang semula. Jangan terlampau soleh. Ya, berbuka, dapat pahala di situ. Walaupun dilakukan tak berdosa, cuma nanti merubah ritme metabolisme tubuh kita sehingga puasa yang dimaksudkan belum tentu bisa menyehatkan. Jelas ya? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bismillah.